Ustadz, apa yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya tidak lagi bisa membimbing keluarganya ke jalan Allah? Salahkah jika istrinya menuntut perceraian karena suaminya tidak beribadah dan lupa kepada Allah atau Islam? Saya pernah membaca sebuah buku dan mendengarkan ceramah salah seorang syekh dari Timur Tengah, berkisah tentang seorang anak gadis. Seorang anak gadis, dia di kota Madinah ini. Seorang gadis yang terkenal taat, hafal Al-Quran, dan juga dia da'iyah, berdakwah, mengajar wanita-wanita muslimah lainnya, mengajak kepada Allah, memberikan kajian-kajian. Keluarganya bercerita, hari-hari gadis ini kalau malam mereka sudah hafal betul suara gemericik air wuduknya yang jatuh, dan suara isak tangis gadis ini ketika sholat malam dan berdoa kepada Allah. Mungkin akan sulit kita dapatkan di negeri kita atau di zaman ini. Dan keluarganya sudah lama menginginkan dia menikah. Ditanya, kapan engkau menikah? Dia senantiasa mengatakan, hati saya saat ini masih terpaut kepada kitabullah dan beribadah kepada Allah. Tunggulah dulu. Dan banyak sekali orang sudah datang untuk meminangnya. Siapa yang tidak mau gadis seperti ini? Tetapi ditolaknya karena faktor agama dan lain sebagainya. Sampai suatu ketika ibunya sudah tidak sabar lagi, ingin mendapatkan cucu darinya, menimang cucu. Lalu dia katakan, ada anak saudara kita, saudara jauh, insya Allah orangnya bagus, soleh, taat, dekat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia percaya kepada ibunya. Dia ingin menyenangkan, membahagiakan ibunya, dan dia percaya saja, apalagi ibunya sudah lama ingin sekali dia menikah, dan dia banyak menolak pria-pria yang datang. Akhirnya dia tidak nazar. Dia percayakan saja kepada ibunya, dan dia sibuk dengan ibadahnya. Dia hanya memberi satu syarat. Kalau di Arab Saudi itu pesta pernikahan mulainya jam 12 malam, selesai subuh. Beda dengan di sini. Orang pesta di sana malam, jam 11 atau jam 12 mulai. Jam 11 selesai subuh. Itu kalau di Arab. Dan pestanya besar-besaran. Dan dia syaratnya satu saja, acaranya dimulai petang hari dan harus sudah selesai sebelum jam 11 malam. Kalau tidak, saya tidak menikah. Lalu keluarganya, kamu gimana? Itu kan adat kebiasaan kita. Kalau seandainya, apa kata orang kalau kita tidak lakukan ini, itu dan segala macam. Hanya ibunya yang paham kenapa anaknya seperti itu. Tapi akhirnya keluarganya mengiyakan juga. Kemudian datanglah hari H-nya. Setelah ditunggu. Datang hari H-nya, dan dia bersikeras janji harus ditepati. Hari pernikahan pun datang, dan pengantin pun datang. Dia dipertemukan dengan calon suaminya. Biasa-biasa saja nampak oleh dia. Dan dia sedikit pun tidak ada suuzon, berburuk sangka. Sampai jam 11 malam dia bersegera meminta suaminya agar dia segera dibawa pulang. Akhirnya dibawa pulang oleh suaminya ke rumah suaminya. Kemudian sampai di rumah, masuk kamar, mereka asik bercerita malam itu. Pengantin baru, cerita saja dulu, cerita. Kau udah capek acara ya. Akhirnya suaminya tertidur karena lelah. Dari siang sampai malam tertidur. Gadis ini tidak tidur. Ketika terbangun tengah malam, suaminya itu di malam pertama terbangun tersentak, dicari-carinya istrinya yang baru nih, tidak bertemu sedikit pun. Suasana gelap. Cari, diraba-raba, tersentuh sang istri sedang sujud sholat malam. Aneh. Malam pertama dia melihat kejadian sangat aneh, tapi dia tidak peduli. Ya sudahlah, capek, saya tidur dia. Hari kedua, betapa terkejutnya sang istri. Ternyata pria ini tidak seperti yang dibayangkannya, tidak seperti yang diceritakan ibunya. Rumahnya itu penuh dengan poster-poster, gambar-gambar artis, pemain bola dan segala macam. Ada gitar, ada alat musik. Suaminya tidak pergi ke masjid sholat jamaah, lalai, sering nongkrong. Sedih, bertolak belakang dengan keinginannya. Menangis dia.
Tidak ada yang bisa dilakukannya selain daripada menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tetap melayani suaminya dan tersenyum kepada suaminya, dan dia bersabar, lalu dia berniatkan di dalam hatinya, mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi baik di tangan saya. Dan dia terus semakin rajin berdoa kepada Allah, semakin rajin berdoa kepada Allah. Kian hari suaminya itu kian jauh dari dia, jarang pulang larut malam terus, karena suka nongkrong. Sampai suatu ketika ini kesadaran suaminya. Dengarkan wahai para akhwat. Suatu malam suaminya pulang sudah capek, sudah lelah dari nongkrong. Tengah malam, diketoknya pintu, dipanggil-panggil tidak ada. Akhirnya dibukanya pakai kuncinya. Rumah gelap, dicari di kamar juga tidak ada. Dicari, rupanya ada di musola. Di musola pelan-pelan masuk dia, terdengar isak tangis istrinya. Terdengar isak tangis istrinya merintih-rintih kepada Allah. Apa doa yang didengarnya? Rintihan istrinya. Istrinya merintih-rintih, ya Allah sadarkanlah suami saya. Ya Allah, saya mencintainya karenamu. Ya Allah, saya menginginkannya menjadi hamba yang soleh. Anugerahkanlah dia petunjuk sebagaimana engkau telah membimbing saya. Dan terus dia berdoa untuk suami, sehingga suaminya mendengar tersentuh dan menangis. Ternyata selama ini dia lalai, sementara istrinya begitu memperhatikan bukan saja dunianya tetapi akhiratnya juga. Menangis sejadi-jadinya, lalu balik dia ke kamarnya, duduk menangis sampai ketika istrinya datang, ditanya oleh istrinya kenapa dia menangis. Nah, di sini awal kesadarannya. Jadi maksud saya, kisah ini juga bisa dijadikan contoh ke istri-istri yang dia dapatkan suaminya dianggap tidak bisa membimbing keluarga ke jalan Allah. Jangan putus asa, jangan gegabah, jangan tergesa-gesa meminta cerai. Berusahalah dan teruslah berusaha mengajaknya kepada kebaikan dengan kesabaran, kesantunan, lemah lembut, dengan doa, dan minta tolong juga orang-orang yang bisa menasihati dia. Mudah-mudahan bisa bersama-sama di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala.